Haleluya, selamat pagi semua jemaat Tuhan yang terkasih. Sebuah sukacita kalau hari ini kita masih ada, bukan? Dan biarkan mulut kita senantiasa dipenuhi oleh ucapan syukur. Karena setiap hari kalau kita masih ada, itu adalah karena Tuhan. Dan saya mengajak setiap kita, mari pagi hari ini arahkan hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarkan sungguh-sungguh setiap pujian, setiap penyembahan kita itu sampai ke hadapan tahtanya yang kudus. Dia disenangkan dan dia akan melimpahkan segala yang terbaik kepada setiap kita. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan istri saya yang sangat saya cintai, Maya Uni Putih. Dia akan mengajak kita ataupun memimpin kita untuk pujian penyembahan pada pagi hari ini. Mari buka hatimu dan izinkan Tuhan berbicara, izinkan Tuhan menjamah setiap kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bersekutu denganmu, itu kerinduanku. Ku ingin selalu menikmati dirimu, tenggelam dalam kasih sayangmu. Kekasihku, ku datang tanpa rasa ragu. Nikmati cintamu memenuhi hatiku, menyegarkan jiwaku. Seperti sungai yang mengalir dalamku, tak pernah sedetik pun kan berhenti bagi diriku. Ku ingin bersamamu selalu. Bersekutu denganmu, itu kerinduanku. Ku ingin selalu menikmati dirimu, tenggelam dalam kasih sayangmu. Kekasihku, ku datang tanpa rasa ragu. Nikmati
seperti sungai yang mengalir dalamku. Tak pernah sedetik pun kan berhenti bagi diriku. Ku ingin bersama selalu. Seperti sungai yang mengalir dalamku. Tak pernah sedetik pun kan berhenti bagi diriku. Ku ingin bersamamu. Ku ingin bersamamu. Ku ingin bersamamu selalu. Ku ingin bersamamu selalu. Oh Yesusku, kibarule besi di biri di besi kibiri ada lamasi. Kau yang ku rindu, Kau yang ku perlukan, lebih dari segalanya. Oh Yesus, kibi amarule besi di biri besi. Kibi ababata. Kau yang kami rindukan Tuhan, Kau yang kami perlukan, lebih dari segala-galanya. Engkau segalanya bagi kami, Yesus Tuhan. Ukira lama sewede, seberi amarule beri. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Semua katakan, Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Kau ku rindu, Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, oh yang ku rindu. Berada di dekatmu. Berada di dekatmu. Kami mau selalu berada dekatmu. Berada di dekatmu. Selalu berada dekatmu. Ada di dalam pelukanmu. Oh ya Bapakku, mendengar detak jantungmu, dekat sekali denganmu. Sikiru di si macuri biamara,
Kimaturi biri di bisi di biri. Kibaturi biya barule biri. Shibatara nama sawe. Kibia balaru min marundi bisi. Oh yes Lord. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Ya Bapa, yes. Memandang wajahmu, Amen, amen. mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Na 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 na. Dekat padamu itu rinduku. Haleluya. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami Tuhan membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami membawa persembahan yang terbaik bagimu, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu
dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Haleluya. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Hanya Kau, Kiramaya lama hanya Kau, hanya Kau. Oh, Kirabaya lama hanya Kau, Yesus Tuhan, yang ku Kinamaya lama yang ku perlu, yang Kirabaya lama Kinamaya lama Terima kasih Tuhan. Kami mau dekat selalu dengan-Mu. Kami mau menyentuh hati-Mu lewat nyanyian, lewat pujian, lewat korban, lewat hidup kami. Orelia, ya, ya, ya. Oh, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow. Holy, mari buka kedua tangan. I love you, I love you, I love Kami mencintai-Mu Tuhan. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Sekali lagi kami katakan kepadamu Bapa, kami mencintai-Mu lebih dari segalanya. Only after you. Kami memerlukan-Mu lebih dari segalanya. Yes, Lord. Kami nggak mau yang lain selain pribadi-Mu. Oh yes, oh yes. Dan saat ini kami datang ke hadapan tahta kasih karunia-Mu, membawa segala persembahan kami yang terbaik kepadamu. Terimalah segala persembahan kami ya Tuhan. Biarkan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Engkau disenangkan ya Tuhan Yesus. Kirimkan firman-Mu bagi kami, supaya sepanjang hari ini kami terus ada dalam kebenaran firman-Mu. Biarkan firman-Mu menguatkan kami, biarkan firman-Mu mengajar kami, biarkan firman-Mu membebat kami Tuhan, supaya kami terus didapati berkenan dan sempurna. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya semua kita mengalami Tuhan, karena Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita. Dan saya mau mengajak setiap kita hari ini untuk kita belajar satu kebenaran firman Tuhan, dan saya memberikan sebuah tema, yaitu sentuh hati Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka dalam kitab Ester. Ya, ini menceritakan bagaimana pada zaman Ahasiweros, ya, ada sebuah permasalahan yang cukup berat, saya berkata, bahkan kalau boleh saya ralat, permasalahan yang sangat berat dihadapi oleh orang-orang Yahudi yang pada waktu itu mereka sedang berada di dalam pembuangan. Permasalahan apakah itu? Yaitu bagaimana Haman, ya, seseorang yang sangat licik, seseorang yang membenci orang-orang Yahudi pada waktu itu, dia menggunakan cara-cara yang saya katakan tadi, cara-cara yang sangat licik, berusaha untuk membuat orang-orang Yahudi pada waktu itu yang ada di pembuangan, mereka semua dibunuh. Dan singkat cerita, ketika Mordekai dan juga Ester mengerti ataupun mendengar berita itu, ya, Ester mengambil sebuah tindakan yang sangat luar biasa.
Dan saya ajak kita baca dari Ester pasal yang kelima, ayatnya yang pertama. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Ya, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Dan di dalam ayat yang kedua dikatakan, Raja mengulurkan tongkat emasnya, mengizinkan Ester untuk Ester bertemu dengannya, masuk ke dalam lebih dekat lagi. Padahal pada waktu itu, ya menurut peraturan, ya nggak semua ratu itu bisa langsung masuk kecuali dapat undangan dari raja. Tapi pada waktu itu Ester memberanikan dirinya untuk menghadap raja. Dan dikatakan dia berdiri di pelataran dalam istana raja. Dan ketika raja itu melihat, Raja Ahasiveros itu melihat, raja mengulurkan tongkat emasnya, mengizinkan Ester masuk. Bapak, Ibu, Saudaraku, ada sebuah pelajaran yang sangat luar biasa dari kisah Ester ini. Bagaimana yang pertama kita bisa belajar bahwa selalu ada jalan keluar dari semua permasalahan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, kalau perlu tulis di kolom komen, setuju, selalu ada jalan keluar. Amin. Yang kedua, kita juga bisa belajar bagaimana kita bisa menyentuh hati Tuhan. Kita bisa menyentuh hati raja kita. Kita bisa menyentuh hati Bapa, dan kita percaya, kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ester pernah dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit. Dia mendapatkan berita bagaimana orang-orang Yahudi hendak dibinasakan. Dan waktu itu, Ester segera mengambil keputusan untuk menyentuh hati raja. Dan saya mau katakan, ada pelajaran-pelajaran rohani yang bisa kita dapatkan lewat peristiwa ini. Ya, ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita mengalami sesuatu, ataupun jangan sampai menunggu juga sih sebetulnya, setiap saat kita bisa menyentuh hati Bapa. Kita bisa menyentuh hati Tuhan. Karena apa? Karena kita punya akses langsung, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sekarang kita bisa langsung berhadapan dengan Tuhan. Kita tidak perlu lagi perantara karena Yesus sudah mengerjakan itu buat kita. Bukankah itu luar biasa? Mari kita gunakan privilege itu. Ya, apa itu? Kita punya akses langsung kepada Bapa supaya kita bisa menyentuh hati Bapa. Saya percaya kalau kita bisa menyentuh hati Bapa, wow, segala sesuatunya itu akan dinyatakan yang terbaik buat setiap kita. Saya dan istri saya, kami punya 3 anak. Ya, anak-anak kami ini mudah atau gampang untuk menyentuh hati kami, terutama yang nomor 2 sama yang nomor 3. Yang nomor 3 itu kalau mau ngambil hati mamanya itu selalu nyiumin, pipinya diciumin, ya badannya ditempelin di hati di tubuhnya istri saya. Karena apa? Karena dia mau mengambil hati maknya. Nah, saya mau katakan bahwa kita pun sebagai anak-anak Bapa di sorga, kita bisa menyentuh hati Bapa. Bagaimana caranya kita bisa menyentuh hati Bapa? Yang pertama, kita belajar dari kisah Ester. Dalam Ester 4 ayat yang ke-6 dikatakan, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku." Saya mau katakan, untuk kita bisa menyentuh hati Bapa, untuk kita bisa menyentuh hati raja di atas segala raja itu, yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Berpuasa. Ayo, dengan berpuasa kita sedang merendahkan diri. Dengan berpuasa kita sedang menyentuh hatinya. Dan saya mau katakan, berpuasa yang benar itu bukan berpuasa hanya sekedar untuk meminta pertolongan. Tetapi berpuasa yang benar adalah ketika kita merendahkan diri dan kita mengakui, tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita nothing, Bapak Ibu. Ester, dia merendahkan dirinya. Dia berpuasa.
Dan saya percaya ketika kita merendahkan hati kita, kita seperti sedang membawa korban di hadapan Tuhan. Betul? Ya enggak? Waktu kita berpuasa, kita merendahkan diri kita. Kita ini sedang mempersembahkan korban. Ya, ada satu lagu yang berkata, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Itu loh. Jadi waktu kita berpuasa, kita sedang merendahkan diri, kita sedang menyentuh hati Bapa. Dan jangan lupa, kita juga sedang apa? Mempersembahkan korban yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menyentuh hati Bapa, yang kedua adalah apa? Ester 4 ayatnya yang pertama. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Ketika Mordekai mendengar bahwa Haman hendak membinasakan keluarganya, bahwa Haman hendak membinasakan orang-orang Yahudi yang pada waktu itu ada di dalam pembuangan, firman Tuhan dengan jelas berkata, Mordekai segera mengenakan kain kabung dan abu. Dalam tradisi Yahudi, kain kabung dan abu itu berbicara tentang apa? Pertobatan, kesedihan. Jadi saya mau katakan, untuk kita bisa menyentuh hati Bapa, kita bisa menyentuh hati Sang Raja di atas segala raja itu, engkau harus memutuskan untuk bertobat. Yang namanya bertobat, ya bertobat. Ya, jangan bertobat sebentar kumat. Nah, bertobat is bertobat. Berbalik daripada jalan-jalan yang jahat. Hari-hari ini kita harus bertobat dari pikiran kita. Hari-hari ini kita harus bertobat dari karakter kita. Hari-hari ini kita harus bertobat termasuk dari mulut kita yang suka berkata-kata yang tidak baik. Mulut kita yang nggak bisa dipegang omongannya. Atau apapun itu juga. Bertobatlah. Termasuk kita harus bertobat dari cara hidup yang sia-sia. Kita harus bertobat juga dari apa? Dari setiap rasa khawatir yang terus-menerus mungkin hari-hari ini kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudaraku, firman Tuhan kan sudah jelas bilang, semuanya itu akan digoncangkan sama Tuhan. Jadi kalau hari-hari ini dunia ini sedang digoncangkan, jangan kaget. Jangan gunakan segala cara untuk mempertahankan hidupmu. Ya, semua kau tempuh, caranya salah tetap kau tempuh. Supaya apa? Supaya bisa mempertahankan hidupmu. Dan engkau dengan mudah berkata, perut ini kan perlu makan, Pak. Ya, semua ini perlu makan. Tetapi jangan gunakan cara-cara yang kotor. Jangan gunakan cara-cara yang salah. Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah datang atasmu. Amin. Kemudian yang berikutnya, ayat Ester 4 ayat yang ke-16c. Ya, yang ketiga yang terakhir adalah Ester 4 ayat 16 bagian yang ke-C. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Yang ketiga yang seperti yang sudah saya katakan tadi di bagian awal juga. Bahwa siaplah untuk memberikan korban yang wangi dan berkenan bagi raja. Ketika Ester mendengar berita bagaimana orang Yahudi hendak dibinasakan, Ester menyuruh berpuasa. Setelah itu apa yang Ester lakukan? Dia mempersiapkan dirinya. Dia mandi, dia berendam, dia pakai baju yang dikatakan tadi apa? Baju kebesarannya dia, ya baju ratunya dipakai oleh dia. Saya percaya Ester pada waktu itu wangi banget itu. Yeah. Sama seperti istri saya selalu wangi untuk saya. Haleluya. Ya, kita di sama Tuhan harus seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu, kalaupun aku mati, nggak apa-apa aku mati. Tuh lihat, kita nih loh, kadang-kadang baru kena sakit aja udah langsung nggak ada pengharapan gitu seolah-olah ya. Ya, aduh mati deh gua. Nah itu dia. Ya, ayo Bapak Ibu. Ya, hari ini saya mengajak kita rendahkan diri kita, berpuasa, sentuh hatinya Tuhan.
Alamilah pertobatan, hiduplah dalam pertobatan, dan bawalah korban yang wangi, yang berkenan di hadapan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu selesai, tapi firman-Mu tidak pernah selesai. Engkau terus menyertai umat-Mu, Engkau terus memelihara umat-Mu, Engkau terus mengajar umat-Mu. Biarkan umat-Mu mengerti dan mengalami Engkau lebih dan lebih lagi. Sepanjang hari ini, apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Engkau buat berhasil ya Tuhan. Kalaupun kami masih ada dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan sekalipun, mungkin kami masih harus ada di rumah Tuhan. Kami harus lebih banyak ada di rumah. Kami mau tetap terus menyentuh hati Bapa. Kami mau tetap menyentuh hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, Allah selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berkati setiap umat-Mu hari ini. Lindungi mereka dan bawa mereka untuk mengatasi segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Jangan lupa, bila Bapak Ibu Saudara diberkati, satu orang bagikan kepada satu orang. Dan yang belum subscribe, pastikan engkau subscribe. Bunyikan tanda lonceng juga, supaya semakin banyak orang yang diberkati lewat pelayanan ini. God bless.